Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS masuk ke subtema yang terakhir, yakni subtema ketiga. Nah, kita akan membahas tentang makna dari proklamasi. Baik anak-anakku semua, silakan yang sudah punya buku temanya buka halaman 117. Jika yang belum punya bukunya, bisa saksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Dijelaskan di halaman 117 ada beberapa makna dari proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang pertama, makna proklamasi itu bisa diartikan sebagai puncak perjuangan. Ada yang tahu maksud dari itu semua? Maksud mengapa makna proklamasi ini sebagai puncak perjuangan bisa diartikan bahwasanya bertahun-tahun kita dijajah oleh beberapa negara, sehingga dengan adanya proklamasi ini bisa dijadikan sebagai puncak perjuangan para pahlawan-pahlawan kita khususnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Makna proklamasi yang kedua bisa dilihat di halaman 117. Makna proklamasi ini bisa dijadikan sebagai pernyataan de facto. Jadi ada dua pernyataan. Ada yang disebut dengan de facto, ada yang dimaksud dengan de jure. Nah, kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk de facto, mana yang termasuk de jure. De facto ini dikatakan di situ bahwa sebagai pengakuan bangsa Indonesia telah merdeka secara intern tanpa pengakuan dari negara-negara lain. Nah, setelah de facto itu terbentuk di tanggal 17 Agustus 1945 bahwa bangsa Indonesia ini merdeka, lalu dilanjutkan dengan de jure. De jure ini adalah sebuah pengakuan dari bangsa lain bahwa bangsa Indonesia ini benar-benar telah merdeka. Itu makna proklamasi yang kedua. Baik anak-anakku kelas 6, makna proklamasi yang ketiga yakni menaikkan martabat bangsa. Yang sudah diketahui oleh kalian semua bahwa perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia bertahun-tahun dijajah oleh beberapa negara, Jepang, Belanda, Portugis, dan negara-negara lainnya. Nah, dengan diadakannya atau dengan terbentuknya proklamasi ini, para masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia lebih percaya diri dan menaikkan martabatnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi yang berikutnya, yang keempat, adalah dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Jadi anak-anakku, setelah proklamasi itu dibacakan 17 Agustus 1945, berarti perjuangan rakyat Indonesia, khususnya bangsa Indonesia, sudah masuk menjadi negara baru yang merdeka, yang bebas dari para penjajah. Berarti mau tidak mau bangsa Indonesia harus membangun negaranya sendiri dengan pemerintahan yang ada tanpa dibantu atau dijajah oleh pemerintah luar. Jadi diambil dari rakyat sendiri, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makna proklamasi yang kelima yakni sebagai tonggak sejarah baru bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai pintu awal kemerdekaan Indonesia, dan makna proklamasi menjadi lahirnya sebuah bangsa baru, negara baru, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi sebuah sejarah besar bagi bangsa kita. Jadi kita sebagai generasi muda, khususnya anak-anak kelas 6, harus bisa mempertahankan hasil jeripaya para pahlawan kita terdahulu yang sudah merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah-penjajahnya. Mari kita pertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan belajar yang sungguh-sungguh. Baik
anak-anakku, itu tadi 5 makna proklamasi bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Untuk selanjutnya, kalian bisa buka halaman 142. Nah, ini yang akan menjadi tugas kalian nanti untuk anak-anak kelas 6 semua. Bagi yang sudah punya bukunya, silakan dicek halaman 142. Jika yang belum mempunyai bukunya, bisa kalian buka di e-classroom dengan judul bahan ajar IPS sub tema 3. Baik anak-anakku, di halaman 142 ini nanti kalian akan mengerjakan tugas tentang perbedaan kehidupan pada zaman penjajahan atau masa perjuangan dengan perbedaan masa zaman sekarang. Bisa dilihat di situ ada tabel ya yang membedakan antara masa perjuangan atau penjajahan dengan masa sekarang. Di situ juga udah ada contohnya di tabelnya. Misalnya kalau di masa penjajahan atau perjuangan, persatuan dan kesatuan diperlukan untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan. Jika di masa sekarang, persatuan dan kesatuan diperlukan untuk apa? Untuk memajukan atau mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia atau untuk kejayaan bangsa Indonesia. Nah, itu contoh yang ada di buku. Berarti sisanya ada 4 lagi untuk yang masa dahulu atau masa penjajahan dengan masa sekarang. Silakan kalian isi. Yang sudah punya bukunya bisa langsung diisi di buku paketnya. Kemudian nanti difoto dan upload di e-classroom. Jika anak-anakku kelas 6 yang belum mempunyai buku, bisa dibuat sesuai dengan LKS yang sudah Bapak buatkan di e-classroom. Ya, disalin di buku tulis, kemudian kerjakan jawabannya dengan benar, lalu fotokan dan upload di e-classroom. Baik anak-anakku, itu untuk sub tema 3 atau sub terakhir di mata pelajaran IPS ini. Terima kasih atas segala perhatiannya yang sudah menonton video pembelajaran Bapak ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.